Kenaikan anggaran gaji anggota DPRD yang ditolak oleh PSI mentah-mentah di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, menuai polemik yang cukup unik di dalam internal DPRD. DPRD DKI Jakarta mulai panas dingin dengan keberadaan para legislator di PSI ini. Menurut PSI, tidak sepatutnya gaji DPRD naik. Apalagi patut diduga bahwa kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta ini untuk membungkam suara mereka terkait kritik terhadap Anies Baswedan yang nggak bisa kerja, dan sekarang kena virus. Polemik ini membawa banyak reaksi khususnya para partai internal di DPRD. Fraksi-fraksi partai lain pun ada yang kecewa, marah dan menganggap PSI ini nggak jelas. Mereka ada yang langsung menyerang PSI, seperti Partai Golkar dengan legislator alias wakil rakyat bernama Basri Bako yang mengatakan bahwa PSI di rapat sebelumnya setuju. Ada juga yang menyerang secara halus dan nyinyir di media sosial. Mengatakan partai ini memuakan dan gak heran kalau Pak Ahok gak suka sama PSI ini. Serangan-serangan ini sangat mengarah ke PSI. Sudah jelas, tidak perlu diragukan lagi. Jelas banget itu serangannya, disebut partai manis. Dari dua serangan ini, baik secara frontal di depan wajah, maupun secara belakang main sindir-sindiran di media sosial, kita tahu bahwa PSI ini dinarasikan tidak konsisten sama sekali. PSI ini dianggap sebagai partai yang tidak jelas. Setidaknya saya sudah menemukan 3 narasi pembusukan PSI. Pertama, PSI dianggap hadir di pembicaraan awal mengenai anggaran yang akan dinaikkan di tahun 2021, tapi kok ujung-ujungnya menolak. Padahal ada tanda tangan, konsistensinya nggak jelas. Mirip Demokrat waktu awal-awal rapat Undang-Undang Omnibus Law, tapi pada akhirnya main-main drama politik dan demo berakhir ricuh. Kedua, PSI dianggap mencari perhatian. PSI dinarasikan merupakan kumpulan orang-orang muda yang memiliki idealisme nggak jelas. Idealisme semu, pseudo-idealisme, nggak konsisten, idealisme yang suatu saat akan tergerus oleh zaman. Inilah framing yang tidak sehat. Ketiga, PSI dianggap sebagai partai baru yang ingin naik dengan menginjak kepala orang. Menginjak partai lain untuk meninggikan diri. Kepentingan seluruh anggota DPRD diinjak-injak karena kenaikan anggaran yang disetujui seluruh anggota partai lain, tapi tidak oleh PSI. Ketiga narasi ini disasar langsung ke PSI tanpa ampun. DPRD DKI PSI hanya 8 orang, tapi dipencet puluhan anggota lainnya seperti semut. Mentalitas para kadernya digoyang. Mereka masih muda, ditekan seperti itu pasti nggak kuat. Ada William Aditya Sarana, Anggara Wicitra, Justin Untayana, Viani Limardi dan berbagai kader muda, yang tentu secara psikis merasa tertekan. Mereka ini banyak yang usianya masih di bawah 30. Ada yang di bawah 40. Sedikit yang sudah tua. Permainan psikis ini sedang berlangsung. Peperangan psikologi sedang dihadapi oleh PSI DKI Jakarta. Mereka hanya berdelapan. Kedelapan orang ini dihabisi sampai akar-akarnya. Idealisme mereka digerus-gerus, digaruk-garuk. Mereka kesakitan. PSI sekarang disalibkan, dijadikan sasaran tembak oleh kader partai lain. Saya di sini, bersama PSI ingin memberikan pembelaan. Kita harus mendukung niat baik daripada partai seperti PSI yang memikirkan uang rakyat Jakarta yang diberikan oleh rakyat Jakarta yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat pandemi. Adanya tanda tangan kehadiran bukan berarti setuju dengan materi rapat tersebut. Tanda tangan bukan tanda persetujuan mereka. Komitmen sebagai anggota DPRD yang disiplin ada di dalam tanda tangan. Kehadiran itu merupakan bentuk disiplin kader partai. Rapat harus hadir, tapi nggak harus terima isi rapat. Apakah para pembantai PSI mengatakan hal ini? Kemudian video yang diposting di Twitter yang mengatakan ada anggota PSI yang tidak hadir, tapi ada tanda tangan itu juga salah. William Aditya Sarana tidak hadir, dan dia mengatakan itu di rapat penolakan. Tapi yang diberikan tanda tangan adalah Anggara Wicitra. Jadi ini framing sudah salah. PSI tetap konsisten menolak kenaikan anggaran gaji mereka dan tunjangan mereka dari awal. PSI menunjukkan kepekaan kepada masyarakat. Mereka bukan injak partai lain. Tapi memang harusnya partai-partai lain yang diinjak-injak oleh rakyat. Terakhir, tolong jangan samakan PSI dengan Demokrat. Demokrat boleh saja drama menolak Omnibus Law, padahal sebelumnya menerima. Memang narasi ini masih segar dan mudah membuat PSI dihancurkan. Tapi geli banget gak sih kalau PSI disamakan dengan Demokrat?
Itu penistaan di atas segala penistaan. Begitulah penistaan.